Kembali lagi di channel Raska HRA dan jangan lupa subscribe and like and comment and share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Dan di sini banyak sekali video pendek tuh, ada yang 15 menit, 10 menit, apalagi 9 menit, itu juga 9 menit, 13 menit. Tuh, pokoknya begitu. Kita akan nge-reaction ini aja deh. Tapi ini apa ini? Ikan yang berjalan. Berarti ini ikan yang itu tuh. Berarti itu ikan yang ditambah manusia jadinya manusikan. Manusikan. Kita reaction ini aja. Oh, baru 1 menit. Ya. Loh. Malah jaringan lagi. Ya udahlah, pindah ke kamar aja. Karena jaringannya sering hilang muncul. Ke kamar. Oke. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Ya. Luar angkasa sangatlah luas. Ya iyalah, sahutmu. Saking luasnya, jika dibandingkan matahari, planet kita tidak lebih besar dari paku payung. Tapi, berapa sebenarnya luas luar angkasa? Nah, mari cari tahu. Objek luar angkasa terkecil yang kita ketahui adalah mikroasteroid bernama 2011 CQ. Tapi pengisi suaranya sisi terang aja biar itu aja, karena saya sedang sakit dan juga suara saya agak berat begitu, agak berat. 1, yang diameternya cuma 1 meter. Bersama asteroid lain yang akan saya sebutkan nanti, letaknya berada di sabuk antara Mars dan Jupiter. Ada banyak asteroid berukuran serupa, tapi kita akan langsung ke Duende, objek luar angkasa berdiameter 30 meter yang masih dianggap mikro. Lantas mininya seberapa? Saturnus punya 82 bulan yang diakui dan ribuan bulan kecil di dalam cincinnya. S2009 S1 adalah salah satunya, diameternya 300 meter. 2006 HY51 adalah asteroid lain dari sabuk antara Jupiter dan Mars, tapi diameternya jauh lebih besar, yaitu 1,2 km. Berlanjut ke salah satu dari sekian banyak bulan di Jupiter, Kore punya diameter yang cuma 2 km dan masih terbilang kecil dibanding bulan kita. 67P Churyumov-Gerasimenko adalah salah satu komet paling terkenal. Diameternya 4 km dan pernah diteliti oleh misi Rosetta pada tahun 2014 sampai 2016. Damocles yang berdiameter 10 km adalah sebuah Centaurus. Bukan, Damocles tidak ada hubungannya dengan manusia kuda. Dalam astronomi, Centaurus adalah objek luar angkasa yang punya karakteristik asteroid maupun komet. Ferdinand adalah bulan Uranus yang diameternya cuma 20 km, sedikit lebih luas dibanding 2 tumpukan gunung Everest. Nah, agar perbandingannya lebih jelas, Lacrimosa adalah asteroid yang ukurannya 2 kali Ferdinand. Dengan diameter 42 km, ia membuat Olympus Mons di Mars terlihat mungil. Sekarang ada Belinda, bulan Uranus lain. Wow, kandidat kedua dari Uranus, yang diameternya setara 2 Lacrimosa, yaitu 90 km. Tapi masih ada asteroid yang lebih besar lagi, yaitu Eunike, yang terletak di sabuk utama dan berdiameter 157 km. Lebar ini setara 1,5 selat Inggris.
Beralih ke temannya yang lebih besar, ada Hi'iaka yang diameternya 320 kilometer. Ia adalah bulan dari planet kerdil bernama Haumea. Para astronom menemukannya di luar orbit Neptunus yang amat sangat jauh dari bumi. 2014 UZ224 adalah planet kerdil lainnya yang berdiameter sekitar 635 kilometer. Lebih tepatnya, ini adalah objek trans-Neptunus, benda angkasa yang bergerak di luar orbit Neptunus. Status planet kerdilnya belum dikonfirmasi. Lalu ada planet yang bernama unik, Makemake. Ia adalah planet kerdil yang sudah diakui dan diameternya sekitar 1420 kilometer. Akhirnya, kita makin mendekat ke bumi. Ada bulan atau Luna, sebagaimana astronom Eropa dan Rusia menyebutnya, yang adalah satelit alami tunggal kita. Diameternya sekitar 3.474 kilometer. Mars, si planet merah, meski julukannya begitu, Mars sangatlah dingin. Dan diameternya lumayan kecil jika dibandingkan bumi, yaitu cuma 6.780 km kurang 1. Sang planet biru dan hijau, rumah kita, bumi. Diameternya 12.700 km lebih sedikit. Benar-benar planet kecil yang indah. Kita sudah membahas Neptunus tadi, planet terjauh di tata surya. Bentuknya mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya diameternya 4 kali diameter bumi, yaitu 49.200 km lebih. Saturnus adalah planet raksasa gas yang julukannya sangat sesuai. Diameter planet bercincin ini mencapai lebih dari 116.000 km. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Juga bergelar raksasa gas, Jupiter punya diameter hampir 140.000 km. Ia juga punya badai yang sudah menggelegar kurang lebih 4 abad. Akhirnya kita sampai di matahari, sang surya pusat dunia mungil kita. Dengan diameternya yang hampir mencapai 1.400.000 km, untuk bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya naik pesawat, kamu akan butuh lebih dari 2 bulan dan pelindung panas yang kuat. Namun, dibandingkan bintang lain, matahari masih terbilang kecil. Lihat saja VVC b, salah satu bintang berukuran sedang di rasi bintang Cepheus, yang ukurannya sekitar 13-25 kali matahari, tergantung kondisinya. Ada juga Polaris alias si bintang utara yang bersinar sangat terang karena ukurannya 37,5 kali matahari. Jaraknya pun terbilang dekat dengan bumi. Lalu ada bintang Peony, si bintang paling terang di seluruh galaksi Bima Sakti. Nah, coba kamu bayangkan, diameternya 92 kali diameter matahari. Tapi dia masih bukan yang terbesar. Deneb misalnya, ukurannya setara 2 bintang Peony dan diameternya 203 kali lipat matahari. Tidak heran, Deneb adalah yang paling terang di rasi bintangnya. Rho Cassiopeia bahkan lebih besar lagi. Jari-jarinya sekitar 400 hingga 500 kali matahari. Omong-omong, ukuran ini disebut radius matahari. Lalu ada Betelgeuse yang tidak ada hubungannya dengan The Beatles, punya ukuran yang tidak kalah besar dibanding jumlah penggemar band veteran tadi. Jari-jarinya adalah 955 radius matahari, yang dalam astronomi artinya hampir 1.000 kali ukuran matahari. Tapi, bintang terbesar yang kita ketahui adalah Uye Scuti. Di puncak kecerahannya, para astronom menghitung ukurannya setara 1.700 matahari, yaitu sekitar 2,4 miliar kilometer atau 3.000 kali bolak-balik dari bumi ke bulan. Namun, masih ada objek yang lebih besar dari bintang. Lubang hitam sombrero salah satunya, seperti lubang hitam lain, namanya didapatkan dari galaksi tempatnya berada. Diperkirakan diameternya sekitar 5,9 miliar kilometer. Messier 87 atau disingkat M87 adalah artisnya lubang hitam karena ia adalah lubang hitam pertama yang difoto secara langsung pada 2019 lalu dan diameternya sangat besar yaitu 38 miliar kilometer. Ini sebabnya ia dijuluki lubang hitam supermasif. Namun ada Holmberg 15A
si lubang hitam ultramasif. Diameternya mencapai 59 miliar kilometer. Dan bayangkanlah masanya, dengan mengingat bahwa dengan tiap masa matahari, lubang hitam hanya punya diameter sekitar 8 kilometer. IC1101 adalah salah satu lubang hitam terjauh dari bumi dan merupakan pusat galaksi yang sangat super jauh. Diameternya mencapai 265 miliar kilometer. Namun, tunggu, masih ada lubang hitam paling jumbo yang kita ketahui, TON 618. Diameternya mencapai 0,04 tahun cahaya, yang artinya cahaya butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk bergerak dari satu ujung ke ujungnya yang lain. Dari domain benda tunggal, kita beralih ke kelompok kosmik. Ada nebula Stingray, dengan diameter 0,3 tahun cahaya, adalah nebula termuda yang kita kenal, dan yang terkecil di daftar ini. Ukuran nebula Eskimo 2 kali ukuran Stingray, yaitu 0,68 tahun cahaya. Ia juga dikenal sebagai nebula wajah badut karena bentuknya yang aneh. Lalu ada nebula bumerang yang bentuknya mirip, yap, benar, koala. Hanya bercanda, tentu saja bumerang. Dan sekali lagi, ukurannya lebih dari 2 kali ukuran nebula sebelumnya. Diameternya mencapai 1,7 tahun cahaya. Nebula kupu-kupu punya diameter 3,5 tahun cahaya. Bayangkan saja, cahaya butuh 3,5 tahun untuk bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya. Sementara cahaya cuma butuh 8 menit untuk bergerak dari matahari ke bumi. Nebula Undan bahkan lebih besar lagi. Diameternya mencapai 7,1 tahun cahaya. Nah, karena undan alias pelikan umumnya lebih besar dari kupu-kupu, jadi ini masuk akal. Nebula Omega 3 kali lebih besar dari undan. Diameternya sekitar 22 tahun cahaya. Namanya cuma menunjukkan bentuknya yang mirip huruf Yunani, Omega, dan bukan karena ia merupakan nebula terakhir atau terbesar. Buktinya ada nebula kepala kuda yang 4 kali lebih besar. Dengan jarak 80 tahun cahaya, kamu butuh seumur hidup di luar angkasa dan dengan kecepatan cahaya untuk bergerak dari satu ujung kuda raksasa ini ke ujung lainnya. Namun, si kuda itu bukan apa-apa jika dibanding si laba-laba, terutama laba-laba yang besar seperti nebula Tarantula yang berdiameter 650 tahun cahaya atau 8 kali lebih besar dari kepala kuda. Tapi ada satu nebula bintang yang membuat semuanya menutup wajah. NGC 604 adalah nebula terbesar yang kita ketahui sejauh ini dan lebarnya mencapai 1.500 tahun cahaya. 3/4 era manusia saat ini bisa dihabiskan untuk menjelajahinya. Beralih ke objek luar angkasa yang lebih besar, ada Messier 32 yang merupakan galaksi kerdil. Tapi ukurannya sama sekali tidak sebanding dengan yang sudah kita lihat sejauh ini, yaitu 6.500 tahun cahaya. Ada awan Magellan besar yang berdiameter 14.000 tahun cahaya dan merupakan satelit galaksi Bima Sakti kita. Gerakannya seolah mengorbit galaksi kita. Bima Sakti sendiri berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Bima Sakti dianggap sebagai galaksi spiral, tapi kita belum bisa melihatnya dari luar karena kita berada di dalamnya. Lalu ada IC1101. Kamu teringat sesuatu? Ya, galaksi ini adalah rumah bagi lubang hitam terbesar kedua yang saya sebutkan tadi. Ukurannya sangat memukau, yaitu 2 juta tahun cahaya. Dan ada grup lokal, yaitu nama gugusan galaksi yang mencakup Bima Sakti kita, dan ratusan galaksi lain yang terikat oleh gaya gravitasi, rentangnya sekitar 10 juta tahun cahaya. Kemudian ada supercluster Virgo yang menjadi rumah bagi lubang hitam terkenal M87 yang pernah kita foto. Ukurannya 11 kali lebih luas dibanding grup lokal, yaitu sekitar 110 juta tahun cahaya. Supercluster Laniakea ukurannya 5 kali lipat Virgo, dan ini adalah supercluster tempat kita hidup saat ini. Kita pun sampai di kumpulan supercluster yang terikat oleh gravitasi menjadi kompleks supercluster seperti tembok besar Bos yang berdiameter 1 miliar tahun cahaya.
Ada huge LQG yang berdiameter 4 miliar tahun cahaya. LQG adalah singkatan dari Large Quasar Group. Jadi, setelah kata huge, masih ada large. Berulang memang, tapi memang cocok. Namun, ukuran objek luar terbesar di alam semesta yang bisa kita lihat ternyata lebih dari 2 kali ukuran huge LQG, yaitu tembok besar Hercules Corona Borealis yang merupakan kompleks supercluster galaksi raksasa. Kamu bisa membayangkan seberapa luas 10 miliar tahun cahaya itu? Saya juga tidak bisa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.